Pasar Sampangan merupakan salah satu pasar yang berada di kota Semarang dan terletak di Kecamatan Gajah Mungkur. Terdapat beberapa komoditas perdagangan yang berada di Pasar Sampangan dan limbah organik yang bersumber dari sisa hasil buangan pedagang baik sayuran maupun buah-buahan nantinya akan dibuang ke TPA Jati Barang. Sekarang kami sedang berada di Pasar Ngalian. Pasar Ngalian juga merupakan salah satu pasar yang berada di kota Semarang. Dan sekarang mari kita lihat hasil limbah organik yang berasal dari Pasar Ngalian. Mari kita lihat apakah di sekeliling Pasar Ngalian ini terdapat limbah organik atau tidak. Nah, kebetulan di samping saya ini terdapat limbah organik yang berasal dari sampah buah-buahan. Mari kita keliling. Di Pasar Ngalian ini kebanyakan pedagang menjual bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, dan di samping saya ini terdapat sampah plastik yang berserakan. Kemudian dapat kita lihat lagi limbah berikutnya. Nah, di mana di ujung sana terdapat limbah organik berupa sisa hasil dagang sayur-sayuran maupun buah-buahan dan juga campuran dari beberapa plastik. Dapat kita lihat. Kemudian limbah di Pasar Ngalian ini walaupun masih berserakan, namun mereka memfasilitasi dengan adanya tempat sampah. Nah, limbahnya ini nantinya akan dikirim ke TPA Jati Barang. TPA Jati Barang merupakan salah satu sumber limbah yang berada di kota Semarang, di mana lokasinya ini berada di Kelurahan Kedung Pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Nah, TPA Jati Barang ini lokasinya itu dekat sekali dengan permukiman penduduk. Dari data Dinas Kebersihan Kota Semarang tahun 2002, komposisi sampah yang masuk ke TPA Jati Barang ini mencapai 61,95% terdiri dari sampah organik dan 38,05% terdiri dari sampah anorganik. Permasalahan sampah di kota Semarang muncul sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan, faktor jumlah penduduk yang padat, potensi kota wisata, dan sebagai salah satu kota perdagangan yang besar. Menurut data BPS Jawa Tengah menunjukkan bahwa dari total timbunan sampah yang terangkut dan dibuang di TPA berjumlah sekitar 41,28%, di mana dibakar 35,59%, dikubur 7,97%, dibuang sembarangan 14,01%, dan yang terolah hanya 1,15%. Permasalahan sampah menjadi semakin krusial. Dari data didapatkan bahwa potensi sampah di kota Semarang semakin meningkat dari hari ke hari seiring dengan pertambahan penduduknya. Untuk setiap harinya bisa masuk berapa kilogram gitu, Pak? Ton. Berapa tuh? Itu minimal, kan ini sekarang kan 2 kali buang, pagi sama malam. Itu sekali kita itu 5 sampai 8 bisa. Itu kadang per hari. Ya kalau kita itu gimana ya? Berarti pagi itu 5 ton, malam 5 ton lagi. Kalau pagi lebih tinggi, kalau malam ya lebih banyak. Jadi perbandingannya 1:1,5. Ini tadi fungsi pada tapi pada lewat sini dulu. Berkaitan dengan pengolahan limbah yang berada di TPA Jati Barang, pemerintah Kota Semarang telah berupaya dalam menangani hal tersebut, yakni dengan memanfaatkan limbah untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah yang dapat menghasilkan 20 MW listrik perharinya atau sebanding dengan mengurangi 1000 ton tumpukan sampah per hari. Selain itu, sampah di sini juga diolah untuk diambil gas metananya yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat yang ada di sekitar TPA Jati Barang. Nah, untuk degradasinya itu pemerintah menggunakan maggot untuk
mendegradasi sampah tersebut yang harapannya juga dapat mengurangi jumlah tumpukan sampah perharinya, walaupun sedikit demi sedikit. Berikut ini merupakan solusi yang kelompok kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan sampah organik yang ada di Kota Semarang. Di sini terdapat referensi jurnal yang ditawarkan, yaitu terkait strategi pengolahan limbah organik melalui budidaya maggot untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi warga desa Domas. Nah, di sini kami mengambil contoh dari artikel tersebut sebagai solusi dari pengolahan sampah organik dengan pembudidayaan maggot. Nah, pembudidayaan maggot ini biasanya digunakan sebagai sumber pakan ternak. Nah, maggot atau larva dari lalat black soldier fly atau BSF yaitu salah satu alternatif pakan ternak yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein tinggi. Nah, maggot ini tergolong kebal dan dapat hidup di lingkungan yang cukup ekstrim, seperti di media atau sampah yang banyak mengandung garam, alkohol, asam, dan amonia. Mereka hidup di lingkungan yang hangat, dan jika udara lingkungan di sekitar sangat dingin atau kekurangan makanan, maka maggot tidak dapat mati, tapi mereka menjadi vakum atau idle atau tidak aktif dan menunggu sampai cuaca menjadi hangat kembali atau makanan sudah kembali tersedia. Mereka juga dapat hidup di air atau dalam kondisi alkohol. Nah, berikut ini adalah siklus dari maggot, di mana siklusnya itu bermula dari lalat black soldier fly atau lalat tentara hitam yang nantinya akan kawin setelah menetas dari kepompong setelah 3 hari. Kemudian setelah 3 hari, lalat jantan itu mati, lalu betina mati setelah bertelur dan tidak dapat merugikan orang lain. Nah, dari satu pasangan lalat tersebut dapat menghasilkan 500 sampai 900 larva. Setelah 13 hari, baru dapat diberikan berbagai jenis sampah. Salah satunya yaitu sampah organik yang berasal dari buah-buahan, sisa buah-buahan, sisa makanan, maupun juga sisa sayur-sayuran. Nah, pada usia 10 sampai 20 hari, sudah dapat diberikan pada pakan ternak atau unggas dengan kandungan protein yaitu sebesar 47%. Selanjutnya terdapat tahapan pengelolaan limbah sampah organik dengan maggot, di mana dimulai dari proses penguraian atau memilah sampah organik, kemudian yang kedua membuat media atrakan, yang ketiga membuat media penetasan telur BSF, keempat membuat media pembesaran maggot, dan yang terakhir yaitu membuat kandang lalat BSF. Nah, pada yang pertama, tahap pertama yaitu proses penguraian atau memilah sampah organik, di mana setelah memilah sampah organik kemudian dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil agar mempermudah larva untuk memakannya. Nah, sampah yang digunakan itu merupakan sampah rumah tangga, sampah dari pasar, industri, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua membuat media atrakan. Nah, atrakan ini merupakan substansi yang mirip dengan bahan organik yang membusuk sehingga dapat menarik para betina untuk meletakkan telurnya di sekitarnya. Dan secara alami, lalat black soldier fly atau Hermetia illucens, betina ini meletakkan telurnya di sekitar sumber makanan yaitu bahan atau sampah organik. Nah, bahan organik yang sudah difermentasikan ini dapat dijadikan media atrakan karena mengeluarkan bau yang disukai oleh lalat BSF. Kemudian yang ketiga yaitu membuat media penetasan telur BSF, di mana pada pembuatan media penetasan telur BSF ini dengan cara mencampurkan bekatul dan air dengan kelembapan yang tinggi, kemudian diletakkan pada bak atau baskom plastik dan telur diletakkan pada sebuah kain kasa plastik sedikit lebih tinggi dari permukaan media penetasan. Kemudian tahap berikutnya yaitu membuat media pembesaran maggot. Nah, larva itu yang sudah berumur 1 minggu dipindahkan dari media penetasan ke media pembesaran. Sebelum pemindahan, disiapkan dulu media dasar campuran bekatul dan serbuk gergaji untuk menyerap kadar air berlebih dan menetralisir bau. Pada fase pembesaran, larva itu sudah bisa diberikan sampah organik seperti sisa makanan, sampah buah-buahan, atau sisa sampah sayur-sayuran. Nah, tempat perbesaran itu biasanya disebut dengan biofon. Nah, tahap yang terakhir yaitu membuat kandang lalat BSF, di mana pada kandang ternak maggot
BSF ini adalah ruang lingkup lingkungan tempat berkembang biaknya lalat hitam dari mulai prepupa, pupa, lalat, kawin, sampai bertelur. Nah, kandang BSF ini wajib terisolasi, dapat kehangatan yang cukup, serta penyinaran yang cukup. Nah, kandang alat BSF ini terbuat dari kain jaring plastik, kemudian di mana sinar matahari ini bisa masuk ke dalam kandang, sehingga pada kandang lalat ini tidak membutuhkan proses genteng atau asbes, cukup menggunakan atap transparan. Nah, di sini juga kandang lalat BSF itu berbentuk kandang gantung yang di dalamnya diisi media atrakan, tempat perpupa dan pupa. Baik, selanjutnya adalah solusi yang kami tawarkan untuk menangani limbah anorganik, di mana kami mengambil referensi dari jurnal dengan judul Uji Efektivitas Larva Ngengat Lilin atau Galeria melonella terhadap polimer polietilen dalam upaya degradasi limbah plastik. Larva ngengat lilin atau Galeria melonella ini sendiri merupakan larva yang sering ditemukan pada sarang lebah, di mana larva ini dikenal sebagai hama yang sangat merugikan bagi peternak lebah. Nah, namun beberapa peneliti sekaligus peternak lebah dari Spanyol, yaitu Bombelia Paolo, menemukan potensi yang dimiliki oleh larva ngengat lilin. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya yang terpublikasikan dalam Current Biology, di mana membuktikan bahwa larva ngengat lilin mampu memecah polimer pada plastik dalam waktu singkat, yaitu sebesar 92 mg per 12 jam untuk 100 larva. Adapun penelitian ini sendiri dilakukan selama 4 bulan, di mana dimulai pada tahap di lapangan, yaitu dengan mengumpulkan larva sebanyak kurang lebih 700 di peternakan lebah. Kemudian tahap laboratorium, yaitu tahap persiapan, di mana langkah awal penelitian dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan. Adapun untuk bahan polimer yang akan diuji dipotong berukuran 3x3 cm, di mana jenis polimer tersebut diantaranya ada PET, botol kemasan air mineral, HDPE, botol kosmetik, PVC, botol sampo, LDPE, kantong kresek, PP, kap plastik air mineral, dan PS kotak CD, serta odor kemasan plastik sampo. Kemudian tahap sterilisasi, di mana sterilisasi dilakukan pada ketujuh jenis material polimer, di mana ada pun ketujuh bahan polimer plastik yang telah dipotong dengan masing-masing ukuran 15x4 cm tersebut dilakukan sebanyak 2 kali ulangan tiap jenis plastik. Nah, kemudian dilanjut dengan tahap biodegradasi plastik, di mana tahap ini menggunakan metode standar, yaitu hasil larva yang telah dihaluskan disimpan di wadah kaca yang berjumlah 3 wadah, di mana masing-masing wadah tersebut diisi dengan 750 gram sampel larva yang telah dihaluskan sebelumnya dengan sebanyak 3 kali ulangan, di mana kemudian dengan menggunakan pisau steril, potongan plastik yang telah disterilkan dan ditimbang dimasukkan ke dalam wadah hingga masuk pada substrat larva sepenuhnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan keefektivitasan larva Galeria melonella adalah memecah polimer polietilen serta polimer lainnya diolah dengan menggunakan analisis of variance atau ANOVA. Adapun tingkat keefektivitasannya ini dibagi menjadi 2 percobaan, di mana pada percobaan 1 ini dijelaskan bahwa tingkat efektivitas degradasi tertinggi adalah plastik jenis PP, yaitu sebesar 15,6%, dan tingkat pendegradasi terendah adalah plastik jenis PS, yaitu sebesar 0,13%. Nah, sedangkan keefektivitasan pada percobaan kedua menunjukkan pada PP mengalami tingkat degradasi tertinggi, yaitu sebesar 14,15%, dan tingkat degradasi terendah dialami oleh polimer jenis PS, yaitu sebesar 0,15%. Namun dalam artikel ini dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan ada kekurangan pada penggunaan larva ngengat lilin ini, di mana larva ngengat lilin ini tidak memberikan efektivitas yang tinggi terhadap 7 polimer plastik secara merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa larva ngengat lilin ini hanya bisa mendegradasi jenis-jenis plastik tertentu saja.